Membicarakan akhir dunia atau hari kiamat, banyak versi tentang hal tersebut. Dari budaya, agama, hingga para saintis sudah mencoba bagaimana peradaban akhir para manusia nantinya, meskipun kita tidak tahu mana yang benar dan kapan kiamat akan datang. Allahu alam. Mari kita coba untuk melihat bagaimana hari kiamat terjadi dari sudut pandang sains. Seperti yang kita tahu, pada masa kejayaan dinosaurus di ratusan juta tahun lalu, saya belum lahir ya, bumi sempat dihantam asteroid raksasa yang menghilangkan semua spesies dinosaurus di bumi. Dalam salah satu skenario kiamat menurut sains, ternyata asteroid masih jadi salah satu skenario pemusnahan peradaban manusia. Menurut NASA, badan antariksa paling maju di dunia dalam 100.000 tahun ke depan akan ada asteroid raksasa yang bisa memusnahkan semua makhluk hidup, layaknya kemusnahan dinosaurus oleh asteroid Chicxulub. Pada saat benturan bumi dengan asteroid ini terjadi, akan ada berbagai bencana lanjutan yang ditimbulkan, mulai dari tsunami, gempa bumi, hingga debu vulkanik yang menyelimuti bumi. Tentu bagi mereka yang merasakan kejadian ini akan terasa tersiksa. Nah, memang masa 100.000 tahun yang dimaksud oleh NASA masih sangat jauh ya. Namun sekarang mereka sudah mengembangkan teknologi yang bisa menghadapi ancaman tersebut dengan cara membelokkan asteroid itu agar tidak menjangkau bumi. Ya, kita doakan saja ya teknologi ini berhasil. Selain intervensi benda asing seperti asteroid tadi, skenario lain dalam kiamat manusia yang melibatkan interaksi luar angkasa adalah keberadaan lubang hitam raksasa. Skenario ini pernah diungkapkan oleh Greg Loughlin, seorang astrofisis dari Santa Cruz University. Berdasarkan keterangan, di satu bagian alam semesta terdapat lubang hitam raksasa yang terus bergerak menuju galaksi Bima Sakti, tempat bumi berada. Ukuran dari lubang hitam ini miliaran kali lebih besar daripada matahari, yang menjadi inti dari tata surya kita. Dengan ukuran tersebut, lubang hitam ini memiliki tarikan gravitasi yang sangat kuat. Jangankan bumi, matahari serta cahayanya saja bisa disedot oleh lubang hitam raksasa tersebut. Apa saja yang terhisap masuk ke dalam lubang hitam ini, maka keberadaannya langsung musnah. Karena gravitasi dalam lubang hitam ini bisa menekan materi hingga kembali dalam bentuk atom, bahkan jadi bentuk lebih kecil lagi. Saat kejadian ini terjadi dan menghampiri bumi, dijamin manusia tidak bisa melakukan apa-apa lagi dan hanya bisa pasrah. Jadi inilah skenario terburuk untuk kiamat manusia. Sejak pertama kali manusia menjelajahi luar angkasa pada 12 April 1961, penerbangan Yuri Gagarin dengan pesawat Vostok 1 ini terus memberi tanda tanya pada manusia. Pertanyaan paling besar adalah, apakah manusia benar-benar sendirian di alam semesta yang sangat luas ini? Lalu, adakah entitas kehidupan cerdas lain di alam semesta yang bisa disebut alien? Dan apakah mereka mengancam kehidupan manusia? Berbagai adaptasi modern seperti buku, film, hingga fisik, entitas ini sudah sering disinggung. Bahkan dalam beberapa kasus, alien dipercaya sebagai salah satu sumber kiamat dari manusia. Dipercaya cepat atau lambat akan ada entitas yang lebih maju dan menemukan bumi. Entah apa yang mereka cari di planet kita, tapi pemusnahan manusia oleh alien seperti di film-film diyakini akan terjadi. Apalagi kalau kita berkaca pada luas alam semesta yang lebih dari 46,6 miliar tahun cahaya. Kita tentu tidak boleh terlalu pede kalau manusia adalah satu-satunya entitas cerdas di alam semesta ini. Selain ancaman dari luar planet bumi,
Juga ada lagi ancaman kuat dari dalam bumi yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Salah satunya adalah krisis iklim. Menurut data yang didapatkan, krisis iklim ini sudah terjadi dengan suhu bumi sekitar 1,5 derajat Celcius sejak tahun 1850, di mana perkembangan industri mulai menggila. Angka ini memang terdengar kecil, namun jangan sampai kita remehkan ya. Dengan naiknya suhu bumi sekitar 1,5 derajat Celcius, kita sudah melihat banyaknya galaksi di daerah kutub yang mencair dan membuat kenaikan air laut yang parah. Jika ini terus berlanjut, kehidupan seperti di film Waterworld benar-benar akan terjadi. Namun sebelum Waterworld terjadi, mungkin saja kita sudah musnah ya. Karena krisis iklim membawa masalah lain yang lebih buruk, yakni krisis air yang bersih. Seperti yang kita tahu, semua makhluk hidup butuh air, baik itu manusia, hewan, maupun tanaman memerlukan air untuk bertahan hidup. Nah, jika krisis air terjadi, maka krisis pangan pun tidak akan bisa dihindari pula ya. Bisa kita bayangkan dong betapa kacaunya dunia ini jika tidak ada hal yang bisa dimakan ataupun diminum. Bagi kita orang Indonesia, hal ini memang harus jadi perhatian karena berdasarkan pendapat ahli, Afrika dan Asia Tenggara merupakan wilayah paling pertama yang akan merasakan krisis terpanjang dan penyakit-penyakit baru dari efek krisis iklim. Maka dari itu, mari kita dukung berbagai kegiatan yang ingin memperbaiki kondisi iklim dunia ya. Selain perubahan iklim, ada juga skenario kiamat lain yang diciptakan oleh manusia, yaitu keberadaan robot atau kecerdasan buatan. Pengembangan kecerdasan buatan adalah sebuah hal paling berbahaya yang pernah diciptakan oleh manusia. Dalam beberapa detik pada pembuatan kecerdasan buatan, saintis percaya kalau kecerdasan buatan ini bisa menggandakan diri dalam jumlah yang tidak terbatas dan berpikir rakus seperti manusia. Jadi, robot yang seharusnya membantu manusia malah berbalik melawan manusia dan menyebabkan kemusnahan peradaban. Bahkan mungkin saja akan ada perbudakan manusia oleh robot berkecerdasan buatan. Ya, hal ini tergambar di berbagai film seperti Terminator. Ketakutan ini semakin jelas jika kita melihat kondisi perkembangan teknologi yang sekarang, di mana robot dan kecerdasan adalah hal yang lumrah. Seperti keberadaan robot canggih bernama Sophia dan juga restoran yang diciptakan oleh robot di Cina menjadi bukti besar kemunculan robot berkecerdasan buatan. Selain itu, ancaman asli dari kecerdasan robot juga sudah terlihat saat peneliti di Facebook menghentikan penelitiannya, yaitu terkait kecerdasan buatan. Karena kecerdasan buatan yang mereka buat berkomunikasi satu sama lain dengan kode yang tidak diketahui penciptanya. Wah, dengar kasus ini saja sudah serem ya. Tidak kebayangkan kalau tiba-tiba nih kulkas di rumah ngamuk dan gak mau mendinginkan barang yang cepat busuk dan maunya malah didinginkan. Aduh, bisa runyam kan jadinya. Ya, membahas soal kiamat tentu saja kita tidak mau nih kalau hal ini terjadi dalam waktu dekat. Jadi, kita berdoa saja apa yang diprediksikan tadi itu tidak terjadi dalam waktu dekat ataupun malah kalau perlu tidak pernah terjadi saja ya. Lalu, menurut kalian dari yang kita bahas tadi, mana nih skenario kiamat yang paling buruk? Terus ikuti aku ya. Dan di video selanjutnya akan kita bahas skenario kiamat berdasarkan agama Islam.